Aeng Tong Tong, nama desa itu. Sebuah desa di Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumeneb, Madura, yang namanya harum mendunia. Suara hentakan penempa baja menjadi pengantar rajutan ingatan masa lalu yang hingga kini menjadi pilihan cara hidup warga desa. Keris menjadi identitas sekaligus laku kepatuhan mereka pada warisan leluhur. Saya berada di sebuah desa di ujung Pulau Madura. Sebuah desa di mana cerita tentang keris bermula. Warganya hidup dengan cara lama yang diturunkan oleh para leluhur mereka. Cara hidup mereka menyambungkan dimensi dari para leluhur, sekaligus menjadi penyambung bagi kehidupan masa depan mereka yang hidup dari cerita tentang sebuah keris. Suara gesekan gerinda dan baja bersahutan dari sudut-sudut desa. Putaran cakram mengikis kulit baja, memunculkan gurat-gurat pamor keris. Untuk menjadi sebuah keris, jalan panjang yang harus dilalui para empu. Jalan yang diwariskan nenek moyang mereka selama ratusan tahun. Empu-empu di Aeng Tong Tong masih lekat menjaga ritual tradisi leluhur ketika membuat keris bertuah yang mereka sebut ageman. Dalam bahasa Jawa, ageman adalah pakaian atau busana. Artinya, keris ageman menjadi keris yang melekat dipakai orang yang memilikinya. Untuk membuat keris ageman, dibutuhkan proses dan waktu yang panjang, bisa berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Ada yang meyakini, keris ageman adalah teman hidup yang sejalan dengan karakter pemiliknya. Memilih hari yang baik, itu harus puasa, itu harus dengan terus mantra-mantranya itu terus diikuti dengan mantra-mantranya itu. Lebih rumit dengan yang bikin yang dari yang biasa yang untuk souvenir itu. Jadi waktunya agak lama, jadi sampai berbulan-bulan. Ya, selain keris ageman, empu di Aeng Tong Tong juga membuat keris cenderamata atau souvenir. Keris jenis ini tidak perlu diawali dengan ritual karena sifatnya sekadar hiasan. Menurut Sanamo, empu sekaligus ketua paguyuban Pelar Agung, organisasi kumpulan ratusan empu Aeng Tong Tong, keris cenderamata menjadi penopang kehidupan ekonomi warga desa. Kalau dulu keris ini nggak ada keris, istilahnya keris yang diperjualbelikan nggak ada, Mas. Makanya pada zaman itu empu membuat keris atas dasar orang memesan keris. Kalau sekarang kan sudah beralih fungsi, sudah termasuk mata pencarian, termasuk nilai ekonomi. Sehingga bagaimana kita dituntut untuk membuat keris sebaik mungkin. Saya berkesempatan mengikuti rangkaian prosesi ritual pembuatan keris ageman. Ritual dimulai dengan menyiapkan sesaji yang berisi hasil bumi. Ada kelapa muda, pisang, lalu yang paling menonjol adalah nasi 5 warna yang menunjukkan filosofis pada potongan-potongan proses pembuatan keris bertuah. Tak lupa, bilah besi yang nantinya akan ditempa dan dibentuk menjadi sebuah keris ageman. Satu kalau merah itu untuk peredam hawa nafsu amarah. Gitu. Kalau kuning
itu untuk kemakmuran, untuk kerejekian. Kalau biru itu untuk kehidupan. Untuk kehidupan. Kalau putih untuk kesucian. Yang kelima itu untuk yang hitam untuk melindungi dari hal-hal yang jelek gitu, Mas. Sesaji ini lantas dibawa ke makam Ki Kacang, leluhur desa Aeng Tong Tong yang diyakini seorang empu keris. Tak sembarang orang bisa menjalankan prosesi ini. Jalal dan Sanamo, dua dari ratusan empu yang mampu melakukan ritual. Doa dirapal. Menurut Sanamo, doa ini sekaligus meminta restu kepada Ki Kacang agar keris yang nanti mereka buat sesuai harapan. Ini adalah aspek spiritual dari sebuah keris. Usai membaca doa, ritual dilanjutkan dengan akad antara pemesan keris dengan empu di tempat penempaan besi. Sekali lagi, empu melafalkan doa untuk menegaskan niat. Akad dilakukan dengan bersalaman dan menyerahkan besi yang akan ditempa untuk menjadi keris. Besi yang digunakan menentukan kualitas keris. Bumi lawan pamor akasa, ket-raket ngelahiraki daya suci, daya rahayu, saka karsa, lan panguasaning Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wujud kidam bako muhallafatuhu lil hawadisi, kiamuhu binafsihi, wahdaniyat, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam, qadiron, muridan, aliman, hayan, sami'an. Biasanya, untuk keris ageman, besi yang digunakan adalah pulosani, karangkijang, bahkan meteoroid. Puluhan, bahkan ratusan lapis besi ini ditempa pada suhu tinggi. Tidak mudah menyatukan unsur-unsur pada lapis-lapis besi itu agar menyatu. Besi itu dilipat, dipipihkan, dilipat, dipipihkan lagi, sampai semua unsur benar-benar menyatu. Lapisan-lapisan besi yang ditempa inilah yang menciptakan pamor atau motif-motif pada bilah keris. Ini merupakan aspek wujud atau penciptaan keris. Menurut budayawan Sumeneb, Abdurrahman Sasradiningrat, keris ageman atau pusaka harus memiliki 7 kategori, yakni tuah atau sifat gaib, sepuh atau tua, wesi atau besi pilihan, keempat adalah wutuh atau utuh, kelima tangguh yang menunjukkan keris itu dibuat di era siapa, lalu keenam adalah bentuk atau dapur keris, nah ketujuh adalah pamor. Pamor yang ada di bilah keris itu sebenarnya itu pamir. Maksudnya untuk mengetahui apa isi di dalam bilah keris itu. Gaibnya, tuahnya, umpamanya sekarang pamornya melati rinunce. Oh ini berkisar kepada kerejekian duniawi. Ini pamornya junjung derajat. Oh ini untuk karir, untuk kepangkatan, kewibawaan. Penempaan besi bisa memakan waktu lebih dari 1 hari, bergantung bahan yang digunakan. Arang yang digunakan untuk memanaskan besi bukan sembarang arang. Ini adalah arang kelampok dari hasil olahan pohon jambu. Salah arang, besi yang ditempa bisa lumat dimakan api. Arang ini dibuat khusus untuk menempa besi keris. Ini untuk keris itu harus arang khusus, Mas. Selain kelampok atau jambu air, ini harus pakai mantabe. Kalau tidak seperti itu yang dimakan itu besinya meleleh, nggak ngelebur gitu. Usai ditempa, bahan bilah keris itu dirapikan dengan gerinda sebelum akhirnya dikikir untuk membentuk detail dapur atau bentuk keris. Untuk mengeluarkan pamor, dibutuhkan proses warangi, yaitu bilah keris dicelupkan di cairan kimia untuk memunculkan pamor. Pamor yang muncul adalah hasil penempaan empu yang memiliki skill dan teknik tinggi. Ika Arista, satu-satunya empu perempuan di Aeng Tong Tong, menunjukkan betapa rumitnya membuat pamor keris. Salah menggerinda, lapisan pamor pun bisa tergerus. Kalau ini pamor apa, Mbak?
Lah kalau ini kalau orang Jawa bilangnya melati rinonce. Kalau Sumenep? Kalau Sumenep malate satoor. Jadi bunga melati yang di toor itu di ronce yang dirangkai. Dirangkai. Satu tingkat kesulitan itu kita di teknik. Jadi kan ada tali yang lurus ini kan. Saat kita kemudian menggerinda, dia tidak boleh tergerus. Oke. Ini kan ada banyak, Mbak. Ya. Kalau satu aja putus, Udah produk gagal. ngulang lagi dari awal. Ulang lagi dari awal. Ada makna filosofis. Menurut satu-satunya empu perempuan di Aeng Tong Tong, bahkan bagi sebagian masyarakat Sumenep, ada mantra tersendiri saat mencabut keris dari warangkanya. Keris dengan warangkanya itu ibarat suami dengan istrinya. Maka ada beberapa mantra saat akan disucikan itu dia menjelaskan tentang mantra bagaimana memasukkan keris pada warangkanya. Desa Aeng Tong Tong tak serta-merta menjadi seperti sekarang ini. Menjadi sebuah desa yang membuat Sumenep diakui UNESCO sebagai kota keris karena memiliki empu terbanyak di dunia. Saat ini, tercatat ada sekitar 600 orang warganya menjadi empu atau perajin keris. Jejak langkah empu di Aeng Tong Tong membantang selama ratusan tahun. Awalnya, Desa Aeng Tong Tong lebih dikenal karena sejumlah tokohnya merupakan perawat pusaka-pusaka raja dan keraton. Setiap tahun di bulan Suro, pusaka-pusaka itu diserahkan ke Desa Aeng Tong Tong untuk penjamasan. Penjamasan, istilah dari mencuci keris agar tidak berkarat sekaligus merawat pamor keris. Tentu, penjamasan dilakukan dengan serangkaian ritual. Tidak ada catatan tertulis, karena cerita ini diturunkan secara tutur dari mulut ke mulut di lintasan generasi. Muncul nama tokoh-tokoh, mulai Pangeran Bukabu, seorang penguasa Sumenep pada abad ke-13 yang pertama kali membawa pandai besi ke desa ini. Kemudian, Juk Serna, tokoh yang menjadi guru Raja Sumenep sampai akhirnya Ki Kacang, seorang empu Aeng Tong Tong yang hidup pada awal 1800-an. Diyakini Ki Kacang adalah abdi dalam keraton Sumenep. Cerita rakyat tentang tokoh-tokoh tadi memiliki benang merah, yakni ada hubungan antara Aeng Tong Tong dengan kekuasaan keraton Sumenep. Dalam dunia keris, empu atau pembuat keris tidak bisa dipisahkan dari keberadaan raja. Pasalnya, kepada rajalah pakem keris itu dijaga kelanggengannya. Raja seperti menjadi epicentrum dari keris itu sendiri. Menurut budayawan Sumenep, Abdurrahman Sasradiningrat, empu di Sumenep yang terakhir adalah Pangeran Adipati Prawirodiningrat pada tahun 1887. Ia adalah cucu dari Sultan karismatik Keraton Sumenep, Abdurrahman Pakunataningrat. Sejak saat itu, tidak ada lagi empu yang berkiblat pada raja. Keraton Sumenep berakhir pada 1929. Bukti hubungan antara Aeng Tong Tong dengan Keraton Sumenep salah satunya adalah keberadaan 3 tanah merdikan atau hadiah raja. Tanah itu diberikan kepada leluhur mereka bernama Juk Serna, guru Raja Sumenep, lalu Juk Jimat, pembuat sikep atau jimat raja, dan Juk Asri, panglima perang keraton. Kenapa sejarah Aeng Tong Tong itu tidak masuk dalam sejarah Kabupaten Sumenep? Mungkin pada zaman kerajaan dulu, di sini karena dihuni oleh orang-orang yang mumpuni, orang-orang yang sakti mandraguna, akhirnya tempat ini
ditutup oleh raja atau tidak diberitahukan ke luas. Karena apa? Takutnya orang luar itu langsung masuk langsung ke sini, sehingga Keraton Sumeneb nanti akan kewalahan kan gitu. Tradisi keris terus hidup di Aeng Tong Tong meski Keraton Sumeneb tak lagi eksis. Kehidupan empu di sana melintasi masa kelam ketika penjajah memperlakukan keris sebagai senjata. Sikap represif ditunjukkan penjajah, baik di masa Belanda maupun Jepang. Menurut pembuat keris yang juga sesepuh desa di Aeng Tong Tong, Hasbullah, siapa saja yang ketahuan membuat keris akan ditangkap, bahkan dibunuh. Oleh Belanda dianggap senjata. Jadi banyak kan orang mompet walaupun bikin. Ada yang bikin cuman mompet, nggak sampai ketahuan orang. Karena takut ditangkap oleh Belanda gitu loh. Era kemerdekaan menjadi momen kembalinya aktivitas pembuatan keris Aeng Tong Tong. Meski saat itu masih ada aturan izin membawa keris dari pemerintah Indonesia. Karya mereka disebut sebagai kamardikan, sebutan untuk keris yang dibuat pasca kemerdekaan Republik Indonesia disebut kamardikan. Keris pun diproduksi massal. Tiap-tiap keluarga di desa ini berperan pada bagian-bagian proses penciptaan keris. Keluarga ini misalnya, setiap hari mendapatkan pesanan untuk menghaluskan bilah keris yang baru saja melalui proses tempa. Ada juga yang fokus pada pembuatan warangka massal. Menggunakan peralatan modern berupa bor elektrik, satu persatu warangka kayu ini dilubangi sesuai dengan bentuk keris. Semua dilakukan untuk memenuhi permintaan pasar keris, terutama untuk souvenir atau cenderamata khas Sumeneb. Maka inilah yang dikatakan bagian dari ekonomi kerakyatan. Melibatkan seluruh masyarakat yang banyak satu sama lain, agar satu sama lain terlibat di dalamnya untuk terus diedukasi menjadi sebuah bagian dari proses pembuatan keris, sehingga padat karya itu merupakan salah satu harapan pemerintah. Dan keris ya, merupakan industri padat karya. Meski menjadi komoditas massal, para empu mengatakan keris tetaplah keris, baik yang ageman ataupun cenderamata. Semuanya dihasilkan dari proses yang sama, yaitu ditempa, bukan dicetak. Dan kami merasa bangga karena keris ini merupakan nafas bagi kehidupan kami. Di tiap era sejarah Nusantara, empu memiliki arti berbeda-beda. Menurut Abdurrahman Sasradiningrat, budayawan sekaligus keturunan ke-6 Sultan Sumeneb, Abdurrahman Pakunatan Ningrat, ada empu yang berstatus sebagai keturunan raja. Namun, ada pula empu adalah seorang biasa yang menjadi panutan banyak orang. Dulu empu itu muncul dengan sendirinya. Kadang-kadang raja itu mencari orang yang orang itu warak. Artinya warak itu dia sebagai panutan orang banyak. Dan dia agamis orangnya. Tidak pernah niko-niko. Dia di dalam kesehariannya itu biasa-biasa hidupnya. Yang hanya hidupnya kebanyakan beribadah. Menurut sejarawan Asisi Suharyanto, di era Jawa Klasik, terutama di masa Kerajaan Medang atau sebelum abad ke-10, empu adalah sebutan bagi penguasa baik wilayah, politik, atau keagamaan. Namun, terjadi pergeseran pemaknaan seiring semakin beragamnya cara hidup masyarakat. Empu pada akhirnya identik dengan orang sakti sampai pembuat keris. Ini dikisahkan
dalam Serat Pararaton atau kitab sastra di era Jawa Muda. Empu itu selalu identik dengan penguasa atau kekuasaan gitu ya. Tetapi memang di dalam Pararaton sendiri atau di dalam negara Kertagama sendiri bahkan itu jarang sekali memang menyebut nama empu. Empu kebanyakan kita temukan dari sumber prasasti. Di masa Medang terutama banyak sekali, hampir semua penguasa selalu disebut dengan empu. Lalu, di bagian apa dalam karya sastra ini empu identik dengan pembuat keris? Empu Gandring itu malah lebih terkenal lagi dengan peristiwa Ken Angrok memesan keris pada dia. Kemudian Empu Gandring itu kemudian dibunuh, dan Empu Gandring kemudian sebelum mati mengeluarkan kutukan. Kutukan yang sangat terkenal itu, yang katanya bahwa keris buatan dia itu akan membunuh 7 nyawa. Terlepas dari apakah keris itu benar-benar memakan 7 nyawa, fakta bahwa Empu Gandring membuat kesan bahwa empu itu pembuat keris sakti dan bertuah, dan sakti itu kuat sekali di masyarakat. Kesan itu pula lah yang melahirkan anggapan empu-empu di Sumenep dan Aeng Tong Tong zaman dahulu juga memiliki kesaktian membuat keris bertuah. Kalau dulu sesepuh kami itu kan bertapa. Kalau sekarang terus terang aja kami sudah tidak kuat. Ada sebuah keniscayaan yang menyebut setiap masa ada orangnya, setiap orang ada masanya. Hukum alam ini berlaku pula pada dunia keris, dunia empu, dan segala spiritualitasnya. Ika Arista adalah empu perempuan satu-satunya di Aeng Tong Tong yang sekaligus mewakili generasi baru. Ia berusaha menapaki garis sejarah perkerisan yang sudah ditorehkan leluhurnya, setidaknya dari kakek dan ayahnya. Ia jatuh cinta pada potongan demi potongan penciptaan keris. Ika mengakui ada perbedaan besar antara empu saat ini dengan empu-empu di masa lalu. Saya sering gitu ketemu dengan beberapa orang yang punya pandangan gitu bahwa kenapa memilih koleksi gitu keris-keris tua zaman dulu gitu daripada keris buatan empu sekarang. Ketika ada sebuah jawaban begitu bahwa empu-empu zaman dulu lebih sakti dari empu-empu sekarang, itu sering banget gitu menjadi image yang sering dilontarkan di umum, di masyarakat umum. Menurutnya, zaman itu bergeser dan berubah. Pergeseran perilaku bukan hanya terjadi pada empu atau pembuat keris, tetapi juga pada peminat atau pemesan keris. Ia mengakui awal minatnya menggeluti pembuatan keris adalah karena faktor ekonomi. Kerislah yang menghidupi keluarganya. Maka sulit baginya menerapkan cara lama bagaimana seorang empu berkehidupan. Oh, kalau empu zaman dulu itu setiap pemesan, orang yang memesan keris, dia akan menanggung hajat hidupnya sampai keris itu selesai. Makanya dia nggak punya pekerjaan sampingan lain. Ya kalau bikin keris itu ya keris itu, maka hajat hidupnya ya ditanggung dia sampai selesai. Nah, apakah sistem ini kita gunakan di sistem hidup yang sekarang? Kan nggak bisa. Hal ini diakui budayawan Sumenep Abdurrahman Sastradiningrat. Ia mengungkapkan, di masa lampau empu dan pemesan keris pantang bertransaksi. Tidak ada akad jual beli. Keluasaan hati pemesan kerislah yang menjadi semacam kompensasi, dan itu dirupakan hasil bumi dan ternak, bukan uang. Jika itu dilanggar, diyakini keris tersebut tak akan bertuah. Namun, Ika tak ambil pusing dengan sebutan empu atau perajin keris. Baginya, ada hal yang lebih penting untuk dilakukan, yakni melestarikan tradisi keluarga dan leluhurnya dulu. Tradisi yang membuat keluarganya bisa hidup dan menghidupi desa. Baginya, itulah aspek spiritual karena setiap keris yang dibuat mengandung harapan dan kehidupan bagi semua orang yang berperan
dalam penciptaan keris tersebut. Kita nggak bisa kemudian menafikan bahwa Empu hari ini nggak sesakti yang dulu. Karena kehidupan yang dulu nggak sama juga dengan kehidupan hari ini gitu. Dan kita nggak bisa maksa-maksa itu gitu. Dulu mungkin, oh ya makan pisang gitu ya kan. Puasanya makan pisang mereka menjadi kuat. Karena memang iklimnya yang masih sejuk, tidak ada polusi dan lain-lain. Hari ini nggak bisa begitu, kita iklimnya udah nggak jelas, polusinya iya gitu. Ika memiliki tugas berat, yaitu meyakinkan generasinya untuk mencintai keris yang terlanjur dianggap benda syarat klinik dan mitos. Dan inilah keris karya Empu Ika. Ia menyerahkan penilaian kualitas dan spiritualitas kerisnya kepada pemesannya. Keris yang baik ditempa dengan karsa, diukir dengan rasa, dan pada akhirnya keris memberikan keindahannya. Bagi Ika, itulah keseimbangan dalam hidup. Jadi ini sebenarnya hanya tentang keseimbangan. Ini lepas, Mbak, ya? Udah lepas. Oh, udah lepas. Boleh dicek di Zoom, memang tidak ada apapun sebagai penyangga. Orang banyak bicara soal klinik misalnya. Kalaupun ada yang memang melihatnya sebagai klinik, ya kita hargai itu sebagai sebuah kepercayaan ya. Tapi kalau saya pribadi memang ini pure karena keseimbangan. Empu-empu tua yang masih aktif di Aeng Tong Tong, seperti Jalal misalnya, mengenang bagaimana ia membuat keris tanpa listrik sehingga semuanya serba manual. Perbedaan alat kerja tidak serta-merta membuat keris yang dibuat menjadi tidak bertuah. Alat-alat modern membuat proses penciptaan keris menjadi lebih cepat. Ya tahun 50-an itu saya sudah mulai bekerja keris. Nah, jadi untuk mulai dari sesepuh sini, jadi saya belajar bikin keris, empu keris. Jadi sampai sekarang tuh. Kalau zaman saya itu dulu itu pakai tata, jadi pakai kikir. Kalau sekarang udah modern, ya pakai gerinda. Desa Aeng Tong Tong patut berbangga. Generasi muda sejaman dengan Ika mau menggeluti pembuatan keris. Soal apakah nanti mereka akan dipanggil empu atau tidak, tak lebih penting dari kelestarian keris warisan leluhur itu sendiri. Bagi Sanamo, Ketua Paguyuban Pelar Agung, tak ada yang lebih membahagiakan ketika melihat anak-anak muda desanya mencintai keris. Dan kami merasa bangga karena keris ini merupakan nafas bagi kehidupan kami.